Yo, halo guys. Kali ini kita akan mengulas cerita Terminal List Dark Wolf episode 6. Untuk episode sebelumnya, bisa kamu temukan linknya di kolom deskripsi guys. Dan buat yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Lalu kita langsung mulai masuk ke alur ceritanya. Episode terakhir ini dimulai dengan memperlihatkan Ben yang terluka parah akibat serangan bom mobil di episode sebelumnya, sedang mengobati sendiri luka-lukanya di sebuah toilet umum. Sebuah adegan yang menyakitkan. Sementara itu, di Wina, permainan politik tingkat tinggi mencapai puncaknya. Cyrus Rahimi, negosiator Iran, berhasil menyelesaikan kesepakatan nuklir. Dia tampak seperti pahlawan diplomasi, tapi di balik layar, dia gemetar. Menteri Pertahanan garis keras, Youssef Saedi, mengancamnya. Dia tahu ada yang tidak beres dengan hilangnya Danawi dan Fahid. Dia memperingatkan Cyrus, jika ada kegagalan, akan ada konsekuensi berat, bukan hanya untuk Cyrus, tapi juga keluarganya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya posisi permainan yang dimainkan Cyrus. Di sisi lain, kita melihat Tal di Munich juga terluka dan sendirian setelah diserang. Di sebuah stasiun kereta, dia melihat berita di TV mengenai penyerangan bom mobil yang menewaskan Eliza. Hatinya langsung hancur. Ia dan Ben sekarang adalah sisa-sisa dari sebuah perang rahasia yang telah merenggut semua yang mereka miliki. Di tempat lain, Ben akhirnya berhasil kembali ke safe house. Dia berhasil berkumpul kembali dengan Raif, Mo, dan Landry. Mereka semua selamat, tapi terluka. Di markas baru mereka, di sebuah kapal tua, Haverford akhirnya mengungkapkan segalanya. Dia mengaku telah dimainkan oleh asetnya, The Shepherd, yang ternyata adalah Fahid Rahimi. Menurut cerita Haverford, Fahidlah yang mengkhianati mereka, membocorkan informasi ke intelijen Jerman, dan mengirim pasukan Quds untuk menghabisi semua orang. Haverford menunjukkan Fahid yang telah dia tangkap dan siksa. Dia memaksa Fahid untuk menelpon kakaknya, Cyrus, dan mengatur transaksi terakhir untuk Barings nuklir. Fahid, di bawah todongan senjata, menuruti perintah itu, memastikan Cyrus akan datang ke sebuah lapangan terbang pribadi di Jenewa keesokan harinya. Setelah telepon selesai, Haverford langsung mengeksekusi Fahid dengan dingin. Hal ini nampaknya membuat Raif bertambah curiga. Dengan pengkhianat yang sudah mati, Haverford memberi briefing untuk misi terakhir. Mereka akan menyamar sebagai kurir Khalid Network, menyerahkan Barings palsu kepada Menteri Youssef dan Cyrus, lalu pergi. Misi tampak sederhana, tapi Raif sebelum pergi sudah memperingatkan Ben. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba mengajak Ben untuk pergi, tapi Ben menolak. Dalam perdebatan terakhir mereka yang emosional, ikatan persaudaraan mereka putus. Raif dengan mata berkaca-kaca pergi, meninggalkan Ben untuk menyelesaikan pertarungan yang salah. Sementara Tal yang sedang bersembunyi di sebuah hotel di Jenewa, dia menghubungi pusat komando Mossad untuk melaporkan situasi terakhir. Dia mendapat informasi bahwa Haverford telah menghabisi The Shepherd. Dia diperintahkan untuk kembali ke markas. Misinya dianggap sudah selesai. Tapi Tal sebelumnya telah meretas portal komunikasi antara Haverford dan The Shepherd. Dia tahu bahwa Shepherd belum mati. Dia menyadari ada yang salah dengan misi ini. Dia berusaha mencari keberadaan Ben. This is November Alpha 21. Is eliminated. What time? Tibalah hari transaksi. Ben, Mo, dan Landry tiba di lapangan terbang. Suasananya tegang. Mereka bertemu dengan Menteri Youssef dan pasukannya.
Cyrus tidak ada di sana. Yusef yang curiga meminta untuk menguji bearings tersebut. Situasi pun jadi super tegang. Dengan alat portable, dia memastikan bearings itu berfungsi sesuai spesifikasi. Mereka semua tidak tahu bahwa itu adalah bearings asli milik Jerman, bukan yang palsu dari Mossad. Transaksi pun berhasil. Saat mereka akan pergi, Yusef mentransfer uang pembayaran melalui handphone dan sebuah pesan sinis untuk Ben. Menjual negaramu, hargamu seharusnya lebih tinggi. Di dalam mobil, saat mereka kebingungan dan mengamati Yusef dan pengawalnya menjauh, Tal akhirnya berhasil meretas sepenuhnya komunikasi The Shepherd. Dia mengirimkan pesan WhatsApp ke Ben, berisi foto CCTV Haverford yang sedang berada di rumah Cyrus. The Shepherd masih hidup. Ben, Mo dan Landry langsung sadar, mereka telah ditipu habis-habisan. Dan disinilah kebenaran terbesar terungkap melalui serangkaian kilas balik. Cyrus Rahimi, bukan Fahid, adalah The Shepherd yang sebenarnya. Selama ini, dia bekerja sama dengan Haverford. Rencana mereka adalah membuat kesepakatan nuklir yang tampak damai di depan publik, sementara secara rahasia memberi Iran kemampuan untuk membuat bom. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan teror di mana Iran punya nuklir tapi terlalu takut untuk menggunakannya, sehingga menciptakan stabilitas versi Haverford di Timur Tengah. Fahid, adiknya, mengetahui rencana ini dan mencoba menghentikannya dengan bekerja sama dengan intelijen Jerman untuk menukar bearings asli dengan yang palsu. Itulah kenapa tim Dark Wolf diserang oleh BND. Haverford dan Cyrus kemudian menggunakan Fahid sebagai kambing hitam, membunuhnya dan menyalahkannya atas semua kegagalan. Kematian Eliza adalah korban dari permainan berdarah ini. Sekarang, Ben, Mo, dan Landry dihadapkan pada pilihan. Mereka bisa kabur, tapi nama mereka akan selamanya tercoreng sebagai pengkhianat. Atau mereka bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cara mereka sendiri. Mengutip Landry dari permainan catur sebelumnya, Ben berkata, bahkan pion pun bisa menjatuhkan seorang raja. Mereka memutuskan untuk kembali. Dalam adegan klimaks yang brutal dan diiringi musik Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums, mereka menyergap pesawat pribadi Menteri Yusef. Ben mengeluarkan senjata mesin kaliber besar dari bagasi mobilnya dan mereka menghujani pesawat itu. Mereka berhasil menghabisi seluruh pasukan Menteri Yusef. Ben, dalam momen balas dendam terakhirnya, membunuh Yusef, orang yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kekacauan di Mosul yang memulai semua ini. Dia mengambil kembali bearings nuklir asli dari tangan Yusef. Di saat yang sama, Cyrus yang berada di rumahnya bersama Haverford hanya bisa mendengar pembantaian itu melalui telepon sebelum Ben mematikannya. Saat semuanya selesai, kita kemudian melihat di kejauhan, Raif ternyata selama penyergapan mengamati dan bersiap dengan senapan snipernya, siap membantu jika terjadi kesalahan. Di sini kita ditunjukkan walaupun mereka sudah tidak sepemahaman, tetapi Raif tetap melindungi orang yang dianggapnya saudara. Ben, Mo, dan Landry kemudian kembali ke markas mereka di dermaga. Mereka menemukan markas Haverford yang sudah kosong. Di sana, Haverford meninggalkan sebuah pesan untuk Direktur CIA menyalahkan Ben dan timnya sebagai operator liar dan pengkhianat, dan menyebut mereka berbahaya. Dia telah menciptakan narasi palsu untuk menutupi jejaknya.
Di adegan terakhir, Tal menyusul mereka ke kapal itu. Ia bilang ia tidak punya bukti kuat. Ben kemudian melirik ke tas berisi bearing nuklir itu sambil bilang, kita masih di dalam permainan. Gila banget guys, benar-benar plot twist yang memuaskan dan tragis. Jadi penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya pada Ben dan timnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di rekap film berikutnya.